Sekarang kita lanjut belajar pendidikan untuk IT anak pemrograman. Ini lewat aplikasi SoloLearn. Yang belum install silakan install. Kita sekarang kursusnya di Tech for Everyone. Ini kita sekarang sudah sampai di ini 1.1 sampai 1.4 apa 5 Musa. Terus pembelajaran kedua ini 2.1 dan seterusnya. Sekarang kita 3.1. Nah, ini sekarang 3.2 relasional database relasional. Nah, di mana sebenarnya data itu ada? Nah, data itu ada di mana-mana sebenarnya. Nah, tapi di mana sebenarnya data itu berada atau disimpan? Nah, mulai dari toko warung kopi lokal, dari sistem inventory toko kopi, warung kopi sampai ke New York Stock Exchange. Itu setiap perusahaan organisasi itu menyimpan datanya ke dalam beberapa bentuk database untuk menyimpan informasinya. Jadi informasinya itu disimpan di database. Nah, di pembelajaran kali ini kita diharapkan di akhir pelajaran nanti kita bisa menjelaskan bagaimana data struktur itu dikelola di organisasi di database relasional. Nah, kemudian mengidentifikasi query yang valid untuk mengekstrak data dari database. Kemudian bagaimana kita menentukan kebutuhan untuk database query language seperti SQL. Database akan menyimpan, mengelola, dan memberikan akses data yang mudah ke data. Nah, database dia memiliki data hubungan data dalam format elektronik. Database relasional itu bentuk yang paling umum. Nah, data di database relasional itu disimpan dalam bentuk tabel. Nah, ini yang penting, Musa. Dalam bentuk tabel dengan kolom atau records dan kolom atau fields. Nah, jadi ini adalah tabel. Ini tabel. Nah, tabel ini ada kolomnya. Ada kolom ID, kolom name, kolom email. Ada baris 1 atau record, ada baris 2 atau record 2, baris 3 atau record 3, baris 4 atau record 4. Nah, ini ada field ID atau field name atau field email. Records and fields atau baris dan kolom. A record atau baris ini menyimpan data spesifik seperti informasi mengenai data pegawai, pelanggan, atau produk. Nah, kemudian field atau kolom ini menyimpan data mengenai salah satu aspek dalam judul tabel seperti nama pertama atau email atau alamat. Nah, jadi ini ada field ID, ada field name, ada field email. Jadi ada kolom ID, ada kolom name, ada kolom email. Nah, recordnya ini ada record ke-1, record ke-2 sampai record ke-4. Tabel data terdiri dari ada row atau field dan kolom atau record. Yang kedua wood and nails, kayu dan paku ya. Rows atau records dan kolom atau fields. Kategori data seperti apa yang database relasional bisa tangani atau bisa dihandle? Apakah semua jenis data? Apakah data terstruktur atau data yang tidak terstruktur? Database relasional. Cara yang paling efisien dan fleksibel untuk mengakses data struktur adalah model database relasional. Nah, model database relasional ini misalkan ini ada satu tabel students. Ini ada kolom ID, kolom nama, kolom age. Terus ada tabel courses. Ini tabel pelajaran. Tabel pelajaran ini ada kolom ID, kolom course. Nah, tabel student ini ada berapa baris, Musa? 3 kolom, 1, 2, 3, 4, 5 baris. Nah, untuk menghubungkan antara mahasiswa mengambil kursus apa, ini kita buat tabel student courses dengan kolom student ID dan course ID. Nah, ID ini biasanya jadi primary key atau kuncinya. Nah, ID di courses ini juga jadi primary key. Nah, ketika student ID di tabel student courses
sama course ID ini dia foreign key dari tabel yang lain. Nah, ini datanya barisnya ada 5 baris. Artinya, kalau ada tabel student courses seperti ini, berarti student dengan ID 1, berarti yang namanya John, itu dia mengambil kursus atau pelajaran dengan ID 3, yaitu HTML. Ya, berarti baris ini menyatakan bahwa John mengambil HTML. Kita tulis di sini. John, ini dia mengambil kursus HTML. Nah, ini student ID 2, berarti Cat dia mengambil kursus ke-4, sisap. Nah, berarti student dengan nama Cat dia mengambil kursus si tentukan angka yang benar untuk mengisi gaps di sini. Jumlah tabel di database ada berapa? Jumlah records di tabel student ada berapa? Jumlah fields di tabel courses ada berapa? Nah, kunci ini digunakan untuk menghubungkan tabel. Nah, kolom yang mana di student courses, di tabel student courses ini, yang digunakan untuk menghubungkan ke tabel courses. Apakah course ID, student ID, atau ID? Understand. Nih, skema database. Representasi visual dari database ini disebut dengan skema. Nah, diagram skema ini menjelaskan bagaimana database ini dikelola. Nah, ini termasuk ini. Dan ini misalkan di skema ini berarti ada tabel salary employee, ada tabel employee, ada tabel hourly employee, ada tabel city. Nah, antara tabel salaried employee dengan tabel employee ini terhubung dengan employee ID di foreign key ini. Nah, employee ID ini dari kolom ID ini. Nah, kemudian employee ID ini juga menjadi foreign key di hourly employee. Nah, kemudian ID city ini juga city ID menjadi foreign key di tabel employee. Jadi ini foreign key, ini foreign key, ini foreign key. Nah, di sini ini primary key, ini primary key, primary key. Jumlah baris atau data di dalam tabel itu tidak terlihat di skema database. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Apakah jumlah record di database itu selalu sama? Atau karena database itu dirancang untuk menyimpan data baris baru? Jumlah record itu berubah setiap ada penambahan data ke database. Drag dan drop untuk mengisi tabel. Jumlah tabel di database ada berapa? Jumlah fields di tabel employee ada berapa? Jumlah records di tabel city ada berapa? Query database. Nah, database itu dapat menyimpan jumlah data yang besar. Nah, besar kemungkinan kita tidak perlu untuk melihat semua data itu di satu waktu yang sama. Dalam banyak situasi, kita cuma ingin melihat sebagian kecil aja. Kita perlu seleksi, kita filter data yang sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, misalkan ini adalah database-nya, maka kita sebagai user, kita melakukan query ke database dan nanti database akan memberikan tampilan data atau data-data sesuai dengan yang kita minta. Nah, mengambil data dari database itu disebut dengan querying. Contoh query database yaitu jumlah individu di database yang hidup di kota tertentu. Misalkan kita ingin melihat berapa jumlah penduduk yang tinggal di kota Jogja gitu. Nah, itu adalah data, itu kita ambil dari data penduduk.
Nah, data penduduk ini misalkan dia ada di kota Jogja, ada kota Bandung, ada kota Semarang. Si A hidup di Jogja, si B hidup di Semarang, C hidup di Surabaya, D hidup di Jogja, E hidup di Bandung, dan seterusnya. Akan ada banyak data. Nah, kita hanya ingin menampilkan orang yang tinggal di Jogja saja gitu. Nah, ini contoh query-nya. Atau nama individu yang sudah registrasi di database dalam periode waktu tertentu. Oke. Nah, mana di antara query-query berikut yang valid untuk database human resource ini? Jadi ada tabel salaried employee, ada tabel employee, ada tabel hourly employee, ada tabel city. Nah, pilih semua jawaban yang benar. Pertama, nama employee yang dipekerjakan mulai Januari 2021. Ini valid atau tidak? Berarti kita perlu ada waktu. Misalkan ini ada employee, ini ada date hired. Oh, berarti ini kemungkinan bisa. Jumlah employee yang bersepeda untuk bekerja. Apakah ada di database ini? Nah, jumlah pekerja yang hidup di kota London. Apakah ada kolom kota? Nah, ini ada kolom kota. Ada tabel kota. Query language, bahasa query. Database itu tidak bermanfaat kalau kita tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna atau informasi yang bermakna. Nah, bahasa query itu memungkinkan kita untuk mengekstrak informasi dari database menggunakan program komputer. Nah, SQL ini singkatan dari Structured Query Language. Dan ini memungkinkan kita untuk meminta ke database relasional yang memuat data terstruktur. SQL ini merupakan database standar untuk bahasa query. Nah, bagaimana dengan data yang tidak terstruktur? SQL ini adalah skill kunci untuk di dunia industri mengenai data dalam banyak bidang, banyak area. Nah, sebagaimana nanti kita lihat di kursus selanjutnya. Bahkan kalau kita nanti akan bekerja dengan unstructured data atau non-relational database, nah mengetahui mengenai SQL itu nanti akan memberikan kita keuntungan kompetitif supaya bisa bersaing di dunia kerja. Lebih modern dan kompleksnya database, teknologi seperti NoSQL itu nanti juga dibangun di atasnya ini. Databases dan spreadsheets. Nah, kita mungkin sudah sering pakai spreadsheet seperti Excel untuk bekerja dengan data sebelumnya. Nah, bagaimana hubungan antara database dengan Excel? Database ini akan lebih pas untuk menyimpan data yang besar dan lebih kompleks. Nah, sementara spreadsheet ini akan berguna untuk visualisasi secara singkat dan melakukan summary, meringkas data. Tuh, touchscreen itu bisa terjadi karena apa, Pak? Apa karena ada sensor? Iya, di layarnya. Nah, itu di luar pembahasan pelajaran ini. SQL itu penting untuk bekerja dengan data dengan volume yang besar dan menggunakan database relasional itu untuk memaksimalkan potensinya. Apakah itu salah atau benar? Pilih tool yang tepat untuk situasi berikut. Yang pertama, bekerja dengan tabel tunggal, cuma dengan satu tabel. Yang kedua, kalau kita berhubungan dengan data yang hubungannya kompleks, tipe datanya. Pilih tools yang benar untuk setiap situasi berikut. Yang pertama untuk plotting data, plotting ini atau visualisasi data. Yang kedua bekerja dengan tabel yang menyimpan ribuan baris dan kolom. Ya. Nah, pembelajaran dari pelajaran ini yang bisa kita ambil. Yang pertama, database relasional itu untuk mengelola dan menyimpan data struktur dalam bentuk
records and fields, jadi baris dan kolom. Nah, kemudian tabel yang berbeda dan database relasional itu terhubung menggunakan key fields. Nah, SQL ini adalah bahasa query terstandar untuk mengekstrak data dari database relasional. Di pelajaran selanjutnya nanti yang itu opsional yang bisa kita dapatkan untuk melakukan query SQL yang sederhana, mengakses informasi dari database. Nah, nanti kita juga akan mengeksplor bagaimana data mentah itu kita rubah menjadi informasi yang bisa membantu kita untuk menentukan keputusan dan juga prediksi.